Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, kiat mengejar hidup berkah. Nah, di segmen ini adalah segmen Ulama Menjawab, di mana kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram @damai-indonesiaku_tv1. Pertanyaan ini yang pertama akan dijawab oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad. Saya akan bacakan Ustadz atas nama Fania Ustadz. Izin bertanya, bagaimana cara menghindari perbuatan dosa yang bisa menghilangkan keberkahan? Apa mengeluh capek bekerja itu bisa menghilangkan keberkahan dalam rezeki Ustadz? Silakan Ustadz Riza. Boleh sambil berdiri bersama saya biar semakin dekat dengan jamaah Ustadz. Kita sudah tahu rumusnya, kalau ternyata setiap kebaikan menghasilkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ar-Rahman. Setiap kebaikan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat ke-7. Kau menebar kebaikan, kau tuai kebaikan. Kau menebar keburukan, kau tuai keburukan. Berarti setiap balasan kebaikan dan keberkahan itu kebaikan, maka akan berakhir dengan kebaikan. Bagaimana dengan dosa? Apakah akan membuat kita terpuruk hingga mengangkat keberkahan? Jawabannya iya. Surat Toha ayat 124, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berbuat dosa, berpaling dari peringatanku, wa man a'rada an dzikri, dia betul-betul berkhianat kepada Allah, maka Allah akan sempitkan hidupnya dan sempitkan rezekinya. Jadi otomatis dosa itu menggelisahkan Besti. Setuju? Dosa itu enggak bikin tenang Besti. Setuju? Dan dosa itu mengurangi rizki. Otomatis yang harusnya baik jadi enggak tenang. Diangkat keberkahannya karena perbuatan dosa. Otomatis ayat ini menggambarkan hilangkan dosa dan maksiat kalau ingin hidupmu berkah. Sebab maksiat dan dosa akan menyempitkan urusan hidupmu dan menyempitkan rezekimu. Mengeluh apakah bagian dari mengurangi keberkahan? Jawabannya adalah iya. Karena mengeluh lawan kata dari syukur. Ustazah Nur Fatlina tadi mengatakan syukur adalah konsep keberkahan. Betul banget itu. Halo. Tapi kalau saya tadi agak sedikit geli tuh. Ada uang dan tidak uang, jangan ada uang ataupun ada tidak uang jangan marah ya. Ah bohong. Bohong itu ya. Mesti ada marahnya tuh ya gak sih? Tapi kalau sampai melakukan apa yang kata Ustazah itu. Ada uang dan tidak ada uang itu tetap baik. Keren itu. Karena tetangga sebelah ada uang abang. Tak ada uang. Astagfirullahaladzim. Itu sebelah, yang ini enggak ada bedanya. Itu sebelah, yang ini lebih parah. Ya konsepnya begitu. Terus tadi sedikit ada pertanyaan dari Bunda. Kalau ternyata apakah kalau kita berbuat taat, balasannya pasti sesuai dengan kita yang kita inginkan. Begitu ya? Betul Ustaz. Nih kasih sedekah 100, baliknya 1 juta bisa gak sih? Ya gak sih ya? Selalu orang mengharapkan begitu ya gak? Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Artinya kalau beribadah dan melakukan ketaatan udah. Karena Allah saja. Otomatis kalau kita ikhlas karena Allah, gak usah mengharap sesuatu, apa yang Allah janjikan pasti baik. Khawatirnya Anda kecewa. Karena keberkahan itu seperti Ustadz Abdul Syukur kata, tidak selalu bisa dilihat dan bisa dinikmati. Bisa dirasakan iya, hati yang tenang, berkah loh. Walaupun hidup sederhana makan dengan kerupuk, kuahnya garam, ya Allah. Tenang banget ya gak sih? Karena dia berkah, gak banyak menuntut. Ada istri yang begitu kok. Abang, gak apa-apa abang gak ada uang. Yang penting abang selalu bersamaku. Cie. Ada yang begitu. Ada yang begitu tapi gak banyak ya gak sih. Yang begitu berarti yang dapat berkah. Maka sebaiknya dalam melakukan ketaatan ikhlaskan karena Allah.
efek dari ketaatan pasti ada. Wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja atau wa may yattaqillah yaj'alahu min amri yusra. Hidupnya pasti dimudahkan. Ini janji Allah. Demi Allah hasilnya pasti baik. Asal satu aja taat. Sekarang pertanyaannya, ibu ini taat apa kadang-kadang taat? Oh pantas. Ibu ini mutmainnah apa mutmutan? Oh mutmutan. Jangan mutmainnah ya, insya Allah. Begitu jawabannya. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Riza Muhammad yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kembali lagi kita ingatkan bahwa memang keberkahan yang kita rasakan dalam hidup ketika kita selalu ada ketenangan, kedamaian, dan selalu ada syukur. Itu tadi yang disampaikan oleh guru kita juga Ustazah Nur Fadlina. Untuk itu tetaplah bersama kami pemirsa, di segmen berikut kami masih akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram dalam segmen Ulama Menjawab. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.